Oke, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Gimana? Masih tetap semangat? Kembali lagi bersama saya di sini di Ale Classic Review. Kali ini kita akan berziarah ke makam Abuya Dimyati ya, yang ada di Cidahu, Pandeglang, Banten. Juga bersilaturahmi ke Abuya Muhtadi, putra dari Abuya Dimyati sendiri ya teman-teman. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati atau Mbah Dim lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukayah. Berikut biografi Kiai Haji Abuya Dimyati atau yang kerap disapa Mbah Dim sendiri nih teman-teman. Pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi atau bertepatan pada 7 Sya'ban 1424 Hijriah sekitar pukul jam 3 pagi, umat muslim khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Sejak kecil, Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesolihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, diantaranya Abuya Abdul Salim, Abuya Mukri, Abdul Camid. Juga masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kekilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu. Bahkan ketika telah berkeluarga dan memiliki putra, beliau tetap berangkat mondok, bahkan bersama dengan putranya. Ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan mensiarkannya membawa beliau pada satu tingkat di atas layak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu Kendal pernah menjelaskan bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang ulama besar dan solih, serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan apabila kepopuleran Abuya Dimyati setara dengan Abuya Bustomi di Cisantri dan Kiai Munpasir di Ciomas. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah. Abuya Dimyati merintis pesantren di desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustofa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan, tetapi praktik suluk dan tarekat kepada jemaah-jemaah Abuya Dimyati hanya mengajarkan Thariqah Sajiliyah dari Syekh Dalhar Watu Congol, Magelang. Itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadu, juhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikannya, kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat, selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbah Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Abuya Dimyati dikembalikan ataupun ditolak. Dan pada kesempatan kali ini, setelah kita berziarah ke makom Abuya Dimyati, semoga saja kita dapat menemui Abuya Muhtadi. Soalnya tidak kebanyakan orang dapat menemui Abuya Muhtadi dikarenakan waktu yang tidak tepat ataupun di waktu sela-sela beliau sedang sibuk. Soalnya di sini setelah yang saya lihat itu banyak juga peziarah yang tidak bisa menemui putra dari Abuya Dimyati, yaitu Kiai Haji Abuya Muhtadi. Jadi semoga saja kali ini saya dapat menemui beliau ya teman-teman. Oke, bagaimana keseruannya? Mari kita
nanti cari tahu dan lihat juga review langsung ke tempatnya. Dan makam Mbah Dimyati sendiri berada di Desa Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten teman-teman. Untuk mengunjungi makam Mbah Dim, teman-teman juga bisa mengakses melalui GPS. Jadi jangan khawatir ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, untuk lokasinya sendiri adalah berada di bawah perbukitan, jadi jalan agak menanjak, jadi hati-hati karena jalan juga sudah menyempit. Untuk jalan sendiri di sini masih bisa diakses dengan mudah sepertinya oleh kendaraan roda 4 ya. Dan ini dia, kita sudah sampai dan akan menuju ke tempat parkir di makam Mbah Dim di Pandeglang, Banten. Ternyata di sini sudah banyak ya teman-teman peziarah yang lainnya yang sedang berziarah di makam Mbah Dim. Peziarah yang datang ke makam Mbah Dim sendiri dari berbagai daerah teman-teman, seperti daerah Sumatera, Lampung, Palembang, juga dari kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Tangerang, dan juga Pulau Jawa. Oke pemirsa, sekarang kita berada di makam Kiai Haji Dimyati ya, yang ada di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Cadasari, Pandeglang, Banten. Sebelum berkunjung ke abahmu atau Buyamu tadi, kita berkunjung di makam ayahandanya dulu. Oke, bagaimana suasananya? Nanti kita cari tahu di sini. Oke, kita liput dan review langsung di tempatnya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mulai bergegas bersama ibu saya ya, akan menuju ke makam Mbah Dim.
Di lokasi makam Mbah Dim banyak sekali para pelaku UMKM setempat yang menjual kaos ataupun untuk oleh-oleh yang bisa dibawa pulang khas dari Banten. Juga berbagai macam olahan makanan dari produk masyarakat setempat, teman-teman. Jadi tidak heran untuk para peziarah juga bisa membawa pulang sebagai bentuk oleh-oleh untuk orang-orang di rumah setelah mengunjungi makam Mbah Dimyati. Setelah saya dan ibu saya berziarah ke makam Mbah Dimyati, sekarang saatnya saya menemui Buya Muhtadi atau biasa disebut Abahmu, salah satu dari 3 pilar yang ada di Banten atau biasa disebut dengan 3 Paku Banten. Di antaranya adalah Abah Sari yang ada di Ciomas, yang kedua Abah Muhtadi sendiri di sini yang ada di Pandeglang, dan yang terakhir adalah Abuya Munpasir yang ada di Padarincang. Jadi tak heran bila Banten sendiri dijuluki dengan kota sejuta ulama, teman-teman, karena di sini banyak melahirkan ulama-ulama yang karismatik dan berwibawa, juga banyak diakui oleh seantero penjuru Nusantara. Iya bapak. Rumah abahmu di mana? Yang tadi ada Oh, yang kecil. Oh, masuk sebelah kanan berarti? Ya. Oh, di atas balik mana? Ada lapangan itu rumahnya. Oh ya. Silakan kawan. Dede, ya itu di depan kita parkir. Gini harus parkir mah itu mana? Dunga. Iya, posisinya ya. Ya silakan parkir. Oke teman-teman, setelah saya bertanya tempat kediaman abahmu ataupun Abuyamu tadi kepada anak-anak yang lewat tadi, maka sekarang saya melanjutkan untuk menemui beliau di tempat kediamannya. Semoga saja saya dipertemukan dengan Abuyamu tadi, salah satu dari 3 Paku Banten yang ada di bumi Banten, teman-teman. Soalnya banyak juga yang tidak bisa menemui beliau akibat waktu yang kurang tepat.
Oke teman-teman, jadi itu dia beliau, sosok Abuya Muhtadi yang hidupnya jauh dari kata mewah. Tidak seperti yang selama ini kalian duga ataupun sangka. Seperti kebanyakan ustadz maupun kiai yang menampilkan ataupun memamerkan hidup hedon dan kemewahan. Seperti itu jujur saja saya kurang suka. Pokoknya beliau adalah sosok ulama karismatik yang ada di tanah Banten. Oke, untuk selanjutnya nanti akan saya berkunjung ke Abuya Syar'i yang ada di Ciamas ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih semangat untuk mereview tempat-tempat menarik lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.